Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kami kelompok 7 dapat menyelesaikan tugas pengantar bisnis Ibu Ise selaku dosen pengantar bisnis yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi pasar modal. Pada awal pendirian perusahaan, para pengusaha seringkali merasa cukup dengan skala usaha yang sudah dicapai perusahaannya. Namun persaingan yang semakin ketat akan memaksa perusahaan untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut melewati batas-batas skala usaha yang telah dicapai selama ini, agar perusahaan dapat memenangkan persaingan. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk melakukan peningkatan skala usaha atau strategi ekspansi usaha adalah masalah pembiayaan, financing. Perusahaan pada umumnya memiliki keterbatasan dana untuk ekspansi. Salah satu alternatif pendanaan jangka panjang yang memiliki biaya modal, cost of capital, relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman dan bank adalah dengan melakukan proses penawaran saham perusahaan kepada publik atau dikenal dengan nama go public. Aktivitas go public dilakukan di pasar modal sebagai pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang, Bud Santoso dan Trandaru, 2006, yaitu dana-dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek. Kashmir, 2004. Pembeli di pasar modal adalah para investor, yaitu para pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki perbedaan karakteristik dengan pasar uang. Bila pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang, maka pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek, jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga, efek. Adapun yang dimaksud dengan efek menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan menurut Kepres 53/1990, efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, waran, opsi atau setiap derivatif efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Sunaryati, 2004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham dan obligasi. Saham, stok, merupakan surat berharga sebagai tanda penyertaan atau permilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Klasifikasi saham berdasarkan karakteristiknya. Saham ditinjau dari segi peralihannya. Saham atas unjuk, saham atas nama. Saham atas ujuk merupakan saham yang nama pemiliknya tidak tertulis dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya. Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham tersebut. Saham jenis ini memerlukan syarat dan prosedur tertentu pengalihannya kepada pihak lain. Saham ditinjau dari segi hak tagih. Common stock, saham biasa. Preferred stock, saham preferan. Saham biasa dan saham preferen memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut Sunaryati, 2004, persamaan saham biasa dan saham preferen mencakup 2 hal, yakni kedua surat berharga tersebut mewakili kepemilikan atas modal sendiri perusahaan, ekuitas, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut. Adapun perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen terletak antara lain dalam besaran dividen yang diterima oleh pemegang saham, di mana pemegang saham preferen akan menerima dividen yang tetap selama masa berlaku saham.
Selain itu pada saat perusahaan mengalami likuidasi, maka pemegang saham preferen akan memperoleh pembayaran atas bagian sahamnya terlebih dahulu sebelum para investor yang memiliki saham biasa. Keuntungan dan risiko kepemilikan saham. Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dapat berupa dividen tunai dan dividen saham. Sunariah, 2004. Dividen tunai adalah dividen berupa pembayaran sejumlah uang tertentu kepada para pemegang saham. Sedangkan dividen saham adalah pemberian dividen dalam bentuk sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki pemegang saham akan bertambah. Capital gain. Periode tidak terbatas. Liquid. Memiliki hak suara. Resiko pemegang saham. Selain berbagai keuntungan yang ditawarkan, saham juga memiliki resiko bagi para pemegangnya. Adapun resiko yang dihadapi oleh para pemegang saham adalah harga saham. Saat harga jual saham di Bursa Efek mengalami penurunan di bawah harga beli saham tersebut, para pemodal akan mengalami capital loss. Para pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Hal ini bisa terjadi bila perusahaan mengalami kerugian. Saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di Bursa Efek, delisting, karena kinerja perusahaan yang buruk. Sunariah, 2004, menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu saham mengalami delisting. Misalnya dalam kurun waktu tertentu saham perusahaan tidak diperdagangkan di bursa, perusahaan yang mengeluarkan saham mengalami kerugian beberapa tahun. Perusahaan tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun kepada para pemegang saham. Saham yang telah didelis tidak bisa lagi diperdagangkan di bursa, tetapi masih dapat diperdagangkan di luar bursa dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding harga sebelumnya. Obligasi. Obligasi, bond, merupakan surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, emiten. Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayaran RIA telah ditetapkan dalam perjanjian obligasi dapat diterbitkan baik oleh badan usaha milik negara, BUMN. Misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT, Persero, Jasa Marga, dan dapat pula diterbitkan oleh badan usaha swasta. Klarifikasi obligasi berdasarkan karakteristiknya. Obligasi ditinjau dari segi peralihannya. Obligasi atas unjuk bearer bonds. Obligasi ini tidak memiliki nama dalam lembar obligasinya dan mudah untuk dialinkan kepada pak lain. Obligasi atas nama, registered bonds, merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dan untuk pengalihannya memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur. Obligasi ditinjau dari segi jaminan yang diberikan. Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Termasuk ke dalam kategori obligasi ini adalah obligasi dengan garansi, guaranteed bonds, obligasi dengan jaminan harta, mortgage bonds, obligasi dengan jaminan efek, collateral trust bonds, dan obligasi dengan jaminan peralatan, equipment bonds. Obligasi tanpa jaminan merupakan obligasi yang hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya debenture bonds yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah. Obligasi ditinjau dari segi cara unetawan serta pembayaran bunga dan pokok. Obligasi dengan bunga tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga setiap periode tertentu, misalnya 16% per tahun. Obligasi dengan bunga tidak tetap merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku, tingkat bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu. Obligasi tanpa bunga merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegang obligasi. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan berasal dari selisih antara nilai pembelian obligasi dengan nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi ditinjau dari segi penerbit. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh swasta. Obligasi ditinjau dari jatuh tempo. Obligasi jangka pendek merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Obligasi jangka menengah merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
Obligasi jangka panjang merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Keuntungan dan risiko obligasi. Keuntungan investasi obligasi. Capital gain. Bunga kupon. Periode terbatas. Agak liquid. Risiko investasi obligasi. Capital loss. Emiten bangkrut. Reksadana. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud reksadana, mutual fund adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang teridentifikasi pada efek sekuritas. Jadi reksadana merupakan suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portfolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan, Surnariah, 2004. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan daya beli yang lebih besar dibandingkan bila pemodal harus melakukan investasi sendiri-sendiri. Klarifikasi reksadana. Reksadana berdasarkan bentuk hukumnya menurut Sunariah, 2004. Reksadana berbentuk perseroan. Reksadana ini kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Berdasarkan proses jual beli sahamnya, reksadana jenis ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka Open-End Investment Company, yaitu reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Pemegang saham unit reksadana yang sifatnya terbuka ini dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan. Reksadana tertutup, Closed-End Investment Company, yaitu reksadana yang dapat menawarkan saham-saham kepada masyarakat pemodal tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham yang sudah dijual kepada pemodal tersebut. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana berdasarkan jenis investasinya. Berdasarkan jenis investasi yang diakukan oleh reksadana, Adler Heimans Manurung, 2006, mengklasifikasikan reksadana tersebut ke dalam 4 kategori sebagai berikut, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang dananya diinvestasikan pasar uang. Reksadana obligasi, yaitu reksadana yang sebagian besar dananya diinvestasikan dalam obligasi sekitar 5% sampai 10% dana lainnya diinvestasikan di pasar uang. Reksadana saham, yaitu reksadana yang hampir seluruh dananya diinvestasikan dalam saham dan hanya sekitar 5% sampai 10% dana lainnya diinvestasikan di pasar uang. Reksadana campuran, yaitu reksadana yang dananya diinvestasikan pada saham, obligasi, uang dan sejumlah kas untuk berjaga-jaga. Selain keempat kategori reksadana tersebut, Manurung, 2006, juga menyebutkan adanya reksadana terproteksi sebagai salah satu produk baru reksadana yang dikeluarkan oleh Bapepam. Reksadana terproteksi adalah sebuah reksadana yang nilai pokok investasinya terproteksi bila dicairkan pada akhir periode perjanjian. Periode perjanjian reksadana pada umumnya 3-5 tahun. Go public. Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang tertutup memiliki kesempatan untuk go public yaitu menjual sebagian sahamnya kepada publik menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya di bursa. Panduan Go Public Bursa Efek Indonesia. Manfaat Go Public. Menurut Bursa Efek Indonesia, panduan Go Public perusahaan tertutup yang melakukan Go Public akan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Memperoleh sumber pendanaan baru. Sumber pendanaan baru bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Go Public dapat diperoleh melalui penjualan saham kepada publik sehingga perusahaan akan memperoleh dana dalam jumlah yang besar dengan biaya dana cost of fund, yang relatif lebih kecil dibandingkan bila perusahaan meminjam dari bank. Perusahaan yang sudah Go Public juga akan mempermudah akses perusahaan ke perbankan.
Perusahaan yang sudah go public memiliki kredit risk yang lebih kecil di mata perbankan dibanding dengan perusahaan tertutup, sehingga perusahaan yang sudah go public memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman dari bank. Memberikan keunggulan bersaing untuk pengembangan usaha. Keunggulan bersaing kompetitif advantage. Perusahaan go public akan diperoleh melalui pelibatan supplier dan buyer perusahaan untuk menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian hubungan antara perusahaan go public dengan para supplier dan buyer tidak hanya terbatas sebagai hubungan bisnis semata tetapi berkembang menjadi hubungan yang semakin loyal. Hal ini akan sangat membantu perusahaan di dalam melakukan pengembangan usaha. Perusahaan yang sudah menjadi perusahaan go public juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas operasionalnya oleh para stakeholders. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para stakeholders-nya. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan oleh perusahaan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembayaran merger atau akuisisi tersebut. Peningkatan kemampuan going concern. Perusahaan go public memiliki kemampuan going concern lebih baik dibanding perusahaan tertutup. Kemampuan going concern adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau karena adanya dinamika pasar yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan di bidangnya. Sebagai contoh, bagi perusahaan-perusahaan tertutup yang dimiliki keluarga, sering terjadi perbedaan mengenai arah pengembangan usaha yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan tidak jarang berakhir dengan likuidasi perusahaan. Hal seperti ini akan mudah diselesaikan bila perusahaan menjadi perusahaan go public, karena pemegang saham yang tidak sepakat dengan arah pengembangan usaha akan dapat menjual sahamnya kepada pihak lain melalui bursa tanpa harus terlebih dahulu melikuidasi perusahaan. Meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang sudah go public akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas dengan demikian perusahaan memperoleh publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ini, setap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa pada akhirnya akan meningkatkan nilai pasar perusahaan secara keseluruhan. Konsekuensi perusahaan yang go public. Terdapat beberapa konsekuensi bagi perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui proses go public. Beberapa konsekuensi bagi perusahaan yang melakukan go public adalah sebagai berikut. Panduan go public. Berbagi kepemilikan. Proses go public mengakibatkan persentase kepemilikan para pendiri perusahaan tertutup akan berkurang. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang hendak go public merasa enggan untuk melakukan go public karena khawatir akan kehilangan kendali terhadap perusahaan. Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses penawaran umum. Perdana Initial Public Offering (IPO) tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mengendalikan perusahaan. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Pasar modal menerbitkan berbagai peraturan. Semua ketentuan tersebut pada dasarnya akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan dapat menggunakan jasa para profesional untuk membantu perusahaan memenuhi berbagai peraturan tersebut. Persyaratan umum untuk menjadi perusahaan publik. Berdasarkan buku panduan go public yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dinyatakan bahwa secara umum, setiap perseroan terbatas PT, yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan,
memiliki aset aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan yang telah diaudit tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. WTP * dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam, menjual sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan, mana yang lebih kecil, dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak, dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk proses penawaran umum saham kepada publik, calon perusahaan publik menunjuk penjamin emisi yang bertugas membantu semua persiapan yang diperlukan hingga saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa. Calon perusahaan terbuka dapat memilih satu atau lebih penjamin emisi untuk menunjang proses go public. Hal-hal yang harus dipersiapkan calon emiten. Hal-hal yang harus dipersiapkan calon emiten. Perusahaan tertutup yang akan menjual sahamnya kepada publik dan menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka penawaran umum, public offering, antara lain. Persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Menunjuk penjamin emisi untuk membantu penyiapan semua dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran agar penawaran umum tersebut sukses dengan melakukan koordinasi bersama penjamin emisi. Perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam LK. Anggaran dasar berikut amandemennya yang disiapkan notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Audit legal dari konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam LK. Laporan penilai independen, jika ada. Prospektus penawaran umum. Beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Proses go public. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, BI. Perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari BI dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada BI, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, BI hanya memerlukan waktu 10 hari bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, BI memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah perjanjian kontrak pendahuluan pencatatan efek. Proses penawaran umum atau yang lebih dikenal dengan go public adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan mengutip skema yang disampaikan oleh Klinik Go Public dan Investasi BEJ, Sunariah, 2004, menggambarkan alur proses yang harus dilalui calon perusahaan terbuka emiten untuk melakukan penawaran umum perdana. Setelah mendapat perjanjian pendahuluan dari BI, calon perusahaan terbuka tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, Bapepam LK, untuk melakukan penawaran umum. Apabila pernyataan pendaftaran calon emiten telah dinyatakan efektif oleh Bapepam LK, maka calon emiten tersebut dapat melakukan proses penawaran umum. Alur proses penawaran umum oleh emiten setelah mendapatkan surat pernyataan efektif oleh Bapepam LK pada umumnya. Keseluruhan proses penawaran umum dari surat pernyataan efektif sampai dengan perusahaan tercatat di bursa hanya memerlukan waktu 8-12 hari kerja, tergantung masa penawaran kepada publik yang ditentukan oleh calon perusahaan terbuka dan penjamin emisi. Setelah masa penawaran umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia, BEI. Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua papan pencatatan yaitu, papan utama dan papan pengembangan. Perbedaan papan utama dan pengembangan adalah, papan utama telah memenuhi persyaratan pencatatan saham. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha core bisnis, yang sama minimal 36 bulan berturut-turut. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan yang telah diaudit interim terakhir jika ada, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian, WTP.
Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit terakhir memiliki aktiva aset berwujud bersih, net tangible aset minimal Rp100.000. 000. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali, minority shareholders. Setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100,000,000 saham atau 35% dari modal disetor, mana yang lebih kecil. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek, dengan ketentuan. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Papan pengembangan telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama core business, yang sama minimal 12 bulan berturut-turut. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit yang mencakup minimal 12 bulan dan laporan keuangan yang telah diaudit interim terakhir, jika ada, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian, WTP. Memiliki aktiva aset berwujud bersih, net tangible aset minimal Rp5 juta. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, minority shareholders. Setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari modal disetor, mana yang lebih kecil. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek, dengan ketentuan. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Jika calon perusahaan tercatat mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib selambat-lambatnya pada akhir tahun buku kedua sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa. Khusus bagi calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas, seperti infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi hak pengelolaan hutan, HPH, atau hutan tanaman industri, HTI, atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum. Maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih. Khusus calon perusahaan tercatat yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh, full commitment. Persyaratan pencatatan di BI. Calon perusahaan tercatat bisa mencatatkan efeknya di bursa, apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan bursa. Persyaratan pencatatan saham adalah sebagai berikut: Badan Hukum calon perusahaan tercatat berbentuk perseroan terbatas PT. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, telah menjadi efektif. Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki direktur tidak terafiliasi, memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki sekretaris perusahaan. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100.
Calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. Dan calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat ekolabeling, ramah lingkungan. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Calon persatuan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di papan utama atau papan pengembangan apabila memenuhi persyaratan. Efek yang dicatatkan di BEI, saham, SPEI, ETF, obligasi dan sukuk, EBA. Proses pencatatan saham. Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan bursa juga melakukan company visit ke calon perusahaan tercatat. Persyaratan pencatatan SPEI. Persyaratan pencatatan SPEI adalah sebagai berikut. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi efektif. Permohonan pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di bursa hanya dapat diajukan oleh perusahaan sponsor yang bersangkutan, perseroan atau konsultan hukum yang terdaftar DEOK yang diberi kuasa untuk mewakili perusahaan sponsor. Surat pernyataan dan direksi perusahaan sponsor yang menyatakan mengenai pemegang SPEI memiliki hak-hak yang sebanding dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan sponsor termasuk hak suara dalam RUPS perusahaan sponsor. Penggunaan hak suara di dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, hanya dapat dilakukan oleh pemegang SPEI dengan memberikan prosi suaranya kepada bank kustodian. Hak pemegang SPEI untuk menukar SPEI menjadi efek perusahaan sponsor dan hak pemegang efek perusahaan sponsor untuk menukar efek yang dimilikinya menjadi SPEI. Prosedur penukaran SPEI menjadi efek perusahaan sponsor atau penukaran efek perusahaan sponsor menjadi SPEI. Memiliki nilai kapitalisasi SPEI sekurang-kurangnya 250 miliar. Jumlah pemegang SPEI paling sedikit dimiliki oleh 300 pemodal yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek. Perusahaan sponsor wajib menunjuk bank kustodian untuk bertindak atas nama perusahaan sponsor dalam penyelenggaraan fungsi antara lain. Sebagai sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9.1.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan dengan menunjuk sekurang-kurangnya 1 orang pejabat bank kustodian. Melaksanakan konversi dari efek utama menjadi SPEI dan atau konversi dari SPEI menjadi etek utama. Mewakili kepentingan pemegang SPEI dalam hal perusahaan sponsor melakukan RUPS. Menyampaikan permohonan kepada bursa untuk melakukan penyesuaian atas jumlah SPEI dalam hal perusahaan sponsor melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan jumlah efek perusahaan sponsor. Menerbitkan daftar pemegang SPEI dalam rangka pendistribusian dividen atau hak tain yang diperoleh setiap efek utama kepada setiap pemilik SPEI. Menyampaikan kepada bursa jadwal-jadwal tindakan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan sponsor termasuk penentuan harga teoretis sebagai akibat rencana pelaksanaan tindakan korporasi tersebut jika ada. Menyediakan sarana penitipan efek utama. Melakukan administrasi data terkini atas kepemilikan SPEI. Bank kustodian wajib melaporkan kepada bursa penukaran SPEI menjadi efek perusahaan sponsor atau penukaran efek perusahaan sponsor menjadi SPEI, selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya penukaran tersebut. Harga perdana SPEI pada saat dicatatkan sekurang-kurangnya Rp1.000. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama core business, yang sama sekurang-kurangnya selama 36 bulan berturut-turut. Membukukan laba usaha sekurang-kurangnya pada 3 tahun buku terakhir berturut-turut yang menunjukkan pertumbuhan.
Laporan keuangan perusahaan sponsor yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan yang telah diaudit interim terakhir. Jika ada, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian, WTP. Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit memiliki aset aktiva berwujud bersih, net tangible assets, sekurang-kurangnya setara dengan 250 miliar. Persyaratan pencatatan ETF. Pernyataan pendaftaran reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa yang disampaikan kepada OJK telah menjadi efektif. Nilai awal reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar dan maksimum adalah sebesar nilai unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana tertuang dalam prospektus. Persyaratan pencatatan obligasi dan sukuk. Memenuhi ketentuan umum pencatatan efek. Berbentuk badan hukum. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Ekuitas sekurang-kurangnya 20 miliar. Menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir pemyataan pendaftaran telah efektif. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk periode 3 tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian WDP. Hasil pemeringkatan efek dan lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya BBB, Investment Grade. Persyaratan pencatatan EBA. Pernyataan pendaftaran telah efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIKEBA). Terakhir telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya BBB, Investment Grade. Permohonan pencatatan disampaikan oleh manajer investasi. Proses evaluasi calon emiten didasarkan pada kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir, termasuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perusahaan tercatat bila sudah pernah menerbitkan obligasi atau sukuk sebelumnya. Bursa akan melakukan proses perjanjian pendahuluan pencatatan efek (PPPE) selambat-lambatnya 10 hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Perusahaan tercatat yang telah mendapatkan efektif, wajib menyampaikan permohonan pencatatan obligasi, sukuk, EBA selambat-lambatnya 8 hari bursa dan membayar biaya pencatatan awal selambat-lambatnya 3 hari bursa sebelum tanggal pencatatan. Bursa akan mengumumkan pencatatan 1 hari bursa sebelum tanggal pencatatan. Penawaran efek di pasar perdana. Penawaran perdana. Setelah perusahaan dinilai memenuhi seluruh persyaratan untuk emisi, maka Ketua Bapepam mengeluarkan emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana, primary market. Penawaran efek pasar perdana memiliki beberapa tahap yang harus dilalui dan dipenuhi. Kashmir, 2004. Tahapan tersebut adalah 1. Pengumuman dan pendistribusian prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek yang ditawarkan oleh emiten. Informasi yang harus dicantumkan dalam suatu prospektus mencakup antara lain, Kashmir, 2004. Tujuan penawaran umum, susunan direksi dan komisaris, masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal pengembalian dana, tanggal pencatatan di bursa, harga saham atau obligasi. Penjamin emisi, laporan keuangan ringkas, bidang usaha emiten, nomor dan tanggal emisi, struktur permodalan emiten. 2. Masa penawaran. Penawaran kepada publik dilakukan setelah emiten melakukan penyebarluasan prospektus pemesanan efek oleh investor pada masa penawaran ini dilakukan dengan cara meng. 3. Masa penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah efek yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan oleh emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari keras setelah mulai berakhirnya. 4. Masa pengembalian. Apabila jumlah efek yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana dari permesanan efek yang tidak dapat dipenuhi tersebut kepada investor. Batas waktu pengembalian dana maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa perjatahan. 5. Penyerahan efek.
Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai pesanan investor dan diserahkan melalui agen penjual. Masa penyerahan efek maksimal 12 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penjatahan. 6. Pencatatan efek. Pencatatan efek di bursa merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi efek tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, secondary market. Perdagangan efek di pasar sekunder. Perdagangan efek di pasar sekunder, secondary market, dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan efek di pasar perdana. Di pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Kashmir, 2004. Hasil penjualan efek di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek melainkan berpindah tangan dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Pelaporan oleh emiten. Setelah perusahaan go public, maka perusahaan yang kini statusnya telah berubah menjadi perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan Bursa Efek Indonesia, BEI. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten akan dipublikasikan oleh Bursa Efek kepada para investor melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Nah, itulah penjelasan tentang pasar modal. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.